Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Kali ini pada pertemuan yang ketiga ya. Em, Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menjaga nutrisi dan kesehatan fisik anak usia dini. Topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana hidup aktif dan sehat bagi anak, kemudian aktivitas fisik untuk anak, pendidikan gizi untuk anak, lalu kita akan membahas tentang malnutrisi atau kekurangan dan juga kelebihan gizi. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang alergi makanan dan intoleransi makanan. Jadi akan ada 5 hal atau 5 poin yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan data yang diperoleh dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Mereka menemukan bahwa rata-rata anak mengkonsumsi terlalu banyak lemak, kemudian lemak jenuh dan juga natrium, dan tidak cukup buah, sayur, atau kalsium. Jadi ternyata anak-anak dominan mengkonsumsi lemak ya, lemak jenuh dan natrium. NaCl salah satunya yaitu garam dibandingkan dengan makanan-makanan yang lebih alami seperti sayuran, buah-buahan, dan juga kalsium. Mungkin sampel yang digunakan pada CDC ini lebih banyak sampel dari Amerika atau negara-negara barat pada umumnya. Namun saya yakin sebenarnya kondisi seperti ini juga ada di setiap negara ya. Apalagi kita lihat di Indonesia, mulai anak-anak itu tidak diberikan asupan nutrisi yang baik ya, karena sudah banyaknya makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang enak dan mudah untuk dibuat, tapi mungkin kadang kandungan nutrisinya tidak begitu tinggi. Namun itu menjadi pilihan karena di tengah kesibukan orang tua, di tengah mungkin ketidaksadaran orang tua akan dampak terhadap makanan instan yang mereka berikan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa pola seperti ini memang ada di setiap negara dan bahkan di seluruh dunia ya. Nah, anak-anak pada dasarnya terkait dengan asupan nutrisi dan gizi mereka sangat bergantung pada orang tua, kemudian pengasuh, dan juga orang lain yang memang selalu bersama mereka. Jadi pada dasarnya sebenarnya apa yang dikonsumsi oleh anak itu tergantung pada bagaimana orang tua dia mengasuh atau memberikan makanan yang sehat untuk mereka. Jadi ketika orang tua memasak makanan yang kurang sehat atau memakan makanan yang kurang sehat, maka otomatis makanan tersebut juga akan diberikan pada anak mereka dan akhirnya berdampak pada asupan nutrisi yang kurang seimbang atau kurang kurang baik masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga memang anak kecil, anak-anak itu sangat bergantung pada orang-orang di sekelilingnya untuk asupan nutrisi dan gizi pada tubuhnya ya. Tidak hanya asupan makanan, namun juga kebiasaan atau habit ya yang dibentuk di dalam keluarga. Jika memang seorang ibu terbiasa makan makanan yang katakanlah minuman-minuman yang bersoda ya, yang gulanya banyak, maka otomatis itu menjadi juga kebiasaan anak mereka karena anak mereka melihat orang tuanya meminum dan terbiasa untuk meminum minuman seperti itu ya. Dan kebiasaan ini juga terkait dengan bagaimana orang tua menyediakan makanan. Misalnya begini, seorang ibu yang suka masak, seorang ibu yang suka bereksperimen dengan makanan dan memang menikmati untuk memasak, maka kemungkinan besar asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak itu juga akan lebih baik ya. Karena dimasak langsung oleh orang tua, tentu saja jauh lebih sehat dibandingkan mungkin kita beli di warung dengan MSG yang terlalu banyak atau mungkin garam yang terlalu banyak dan lain sebagainya. Jadi sangat berpengaruh bagaimana orang tua itu menyediakan lingkungan sehat atau memberikan makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Nah, lalu kemudian ada rekomendasi dari American Academy of Pediatrics ya, jadi AAP, dikatakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ada 4 strategi ya, yang dikenal dengan 5-2-1-0 gitu. Jadi 5-2-1-0. Nah, 5 itu menggambarkan sedikit tidaknya ada 5 buah dan sayur yang dimakan dalam satu hari.
Kalau kita lihat di Indonesia, em, masih sedikit ya kesadaran terkait dengan memakan buah dan sayuran. Apalagi sampai memakan buah dan sayuran dengan 5 jenis. Tentu mungkin itu tidak menjadi pikiran kita ya. Ya udah kalau ada makan sayur kangkung di depan kita ya makan aja. Atau kemudian ada sayur kuah di depan kita atau dan sayur lodeh dan lain sebagainya ya udah makan aja. Nah, memang tidak masalah, yang penting kita memakan makanan yang sehat ya. Namun memang untuk optimalisasi dari kesehatan kita tentu yang disarankan adalah 5 jenis buah dan sayuran dalam sehari. Nah, ini menjadi rekomendasi yang penting sekali. Kemudian yang kedua adalah keep the screen time ya. Jadi keep the screen time down to 2 hours or less per day. Jadi di sini kita diminta untuk mengajak anak-anak kita atau membatasi durasi menggunakan gadget itu selama 2 jam. Nah, namun di kondisi pandemi seperti ini tentu saja bahkan mereka belajar itu dari gadget ya. Baik itu dari laptop, dari HP, tablet, dan lain sebagainya. Sehingga pembatasan 2 jam ini tentu mungkin dalam kondisi ini tidak begitu relevan atau tidak bisa diterapkan. Karena mungkin bahkan 8 jam seorang siswa atau seorang mahasiswa itu menghabiskan waktu di depan laptopnya gitu kan ya, karena pembelajaran online seperti itu. Nah, sehingga mungkin strategi ini untuk saat ini belum bisa diterapkan. Namun ini menjadi hal yang baik untuk pengingat kita semua jika nanti kondisi pandemi sudah berakhir. Lalu kemudian satu itu artinya get 1 hour or more of physical activity every day. Jadi luangkanlah waktu 1 jam atau lebih bahkan ya untuk aktivitas fisik sehari-hari dari anak tersebut. Aktivitas fisik ini tidak mesti selalu berkaitan dengan olahraga, tetapi berkebun, kemudian anak membantu mengangkat-angkat barang, dan lain sebagainya, itu juga sudah tergolong pada 1 jam untuk physical activity. Jadi tidak melulu secara formal kita berolahraga. Namun jika kita menyempatkan waktu lebih untuk melakukan aktivitas fisik, tentu akan lebih baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah nol atau zero ya. Drink zero sugar sweetened drinks. Jadi dianjurkan atau disarankan untuk meminum minuman yang tidak mengandung gula. Ya, jadi yang alami, yang murni. Gantilah soda yang sering kita minum itu menjadi jus misalnya, ya, atau air putih, atau mungkin susu yang tanpa gula, susu asli tanpa gula. Ya, jadi disarankan untuk minum minuman yang seperti itu tanpa pemanis-pemanis yang sudah dimasukkan ke dalam minuman tersebut. Nah, kemudian fokus pada aktivitas fisik untuk anak ya. Masa anak-anak dan remaja adalah periode kritis untuk mengembangkan keterampilan bergerak, mempelajari kebiasaan sehat, dan membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup. Nah, jadi jika di masa anak-anak dan remaja ini seorang anak itu tidak mendapatkan exposure yang baik atau pemaparan yang baik terkait dengan uh, apa namanya makanan-makanan sehat dan lain sebagainya dan juga aktivitas fisik yang dilakukan, tentu ke depannya itu akan sulit juga dilakukan. Jadi mereka tidak punya minat, tidak punya interest untuk menjaga kesehatan, menjaga bentuk tubuh dan lain sebagainya. Jadi di masa anak-anak dan remaja itu masa-masa yang paling penting ya untuk mempelajari kebiasaan hidup sehat, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Anak usia prasekolah, yaitu 3-5 tahun, harus didorong untuk bergerak dan terlibat dalam permainan aktif, serta dalam kegiatan terstruktur seperti permainan melempar dan bersepeda atau mengendarai sepeda roda 3. Ya, jadi anak usia prasekolah 3-5 tahun itu dianjurkan atau didorong untuk bergerak secara aktif ya untuk kegiatan permainan yang sudah melibatkan motorik kasar ya, yang cukup 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 dinamis ya. Jadi disarankan untuk mulai mengeksplorasi kegiatan-kegiatan fisik yang dinamis pada usia 3-5 tahun. Nah, ini beberapa contoh aktivitas yang dapat anak lakukan. Jenis aktivitas yang pertama adalah aerobik intensitas sedang. Kalau anak prasekolah 3-5 tahun yang dapat mereka lakukan misalnya permainan seperti menandai atau mengikuti pemimpin.
Pemimpin di sini maksudnya adalah leader of the group ya. Jadi ketika mereka melakukan permainan, maka akan ada satu orang sebagai ketua, misalnya seperti itu. Jadi mereka bersama-sama untuk kemudian mengikuti apa yang diinstruksikan oleh ketua itu tadi. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu kemudian bermain di taman bermain, naik sepeda roda 3. Kemudian untuk anak usia sekolah, yang dapat dilakukan adalah jalan cepat, bersepeda, rekreasi aktif, seperti hiking, mengendarai skuter tanpa motor, berenang, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan fisik yang intensitasnya kuat, maka anak prasekolah itu disarankan untuk bermain di taman bermain, lalu naik sepeda roda 3 atau sepeda biasa, berjalan, berlari, melompat, menari, berenang, bermain game, senam, dan lain sebagainya ya. Jadi ini usia prasekolah, uh, anak usia prasekolah yang perlu kita dorong untuk melakukan aktivitas fisik seperti yang tadi. Lalu kemudian anak usia sekolah ya. Contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan adalah lari tentu saja. Kemudian bersepeda, permainan aktif yang melibatkan lari dan kejar-kejaran seperti sepak bola, lalu lompat tali, olahraga seperti sepak bola, kemudian basket, renang, tenis, seni bela diri, tarian yang bersemangat, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak rekomendasi aktivitas fisik untuk anak yang memiliki intensitas yang kuat dalam ketika beraktivitas tersebut gitu. Dan memang ini menjadi hal yang menyenangkan atau menarik buat siswa atau buat peserta didik kita pada dasarnya. Kemudian jenis aktivitas yang digunakan dalam rangka untuk penguatan otot. Anak usia prasekolah dianjurkan atau diminta untuk melakukan permainan seperti tarik tambang gitu misalnya. Lalu kemudian mendaki peralatan bermain di taman bermain dan juga kemudian senam. Lalu anak usia sekolah yang dapat dilakukan adalah tarik tambang juga, latihan resistensi menggunakan berat badan atau band resistency, kemudian panjat tali atau pohon, mendaki peralatan bermain di taman bermain, dan kemudian beberapa bentuk yoga. Ya, jadi di sini teman-teman yang lebih tahu dengan kondisi di rumah masing-masing, sehingga aktivitas yang bisa diberikan kepada anak tersebut juga menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh si orang tua tersebut. Nah, kalau aktivitas untuk penguatan tulang ya, contoh kegiatannya adalah melompat, lompat tali, lari, senam. Sedangkan untuk usia sekolah, ketika itu terjadi, maka aktivitas yang untuk penguatan tulang itu adalah melompat, lompat tali, lari, olahraga yang melibatkan lompatan atau perubahan arah yang cepat ya. Jadi usia prasekolah sudah mulai bisa lebih keras olahraganya, namun tentu saja tidak bisa kita memberikan kesempatan untuk berolahraga yang terlalu keras karena akan berbahaya juga bagi kesehatan mereka. Nah, kemudian ini beberapa tips untuk meningkatkan aktivitas fisik anak ya. Yang pertama adalah kita dorong aktivitas bermain aktif anak dengan teman sebayanya. Kadangkala anak itu tidak begitu mau atau resisten ya untuk bermain dengan orang tuanya, sehingga agar anak tetap bergerak, membuat tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih kuat. Namun dengan sengaja juga kita dorong mereka untuk bermain aktif dengan teman sebayanya agar mereka akan menjadi anak yang lebih lost ya. Dibandingkan ke orang tua, tentu teman-teman atau sahabat itu menjadi memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah libatkan mereka dalam tugas-tugas aktif ya, tugas-tugas di rumah misalnya menyapu lantai, mengepel, kemudian mencabut rumput dan lain sebagainya. Kita perlu juga melibatkan anak-anak. Kemudian daftarkan mereka untuk kelas olahraga gratis dan murah. Ya, jadi tentu ini menjadi penting, namun kalau misalnya masih di usia dini, jarang sekali ya saya lihat anak-anak itu mau atau mendaftar di kelas olahraga gratis dan murah itu maksudnya
adalah kegiatan-kegiatan senam bersama atau yoga dan lain sebagainya yang memang banyak juga yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Lalu kemudian yang keempat adalah jalan-jalan ya, tentu saja ini dapat meningkatkan hormon bahagia ya. Lalu kemudian tunjukkan pada mereka cara favorit Anda untuk bergerak. Jadi sebagai seorang anak, juga anak mampu atau perlu untuk menunjukkan kepada orang tua tentang apa cara favoritnya ya. Ketika ingin berolahraga misalnya. Jadi si orang tua suka dengan bermain bulu tangkis, katakanlah begitu, sehingga anak sebaiknya juga diberikan exposure atau paparan yang cukup banyak juga tentang hal tersebut, sehingga itu membuat dia menjadi lebih aktif dan produktif. Kemudian, pendidikan gizi untuk anak. Makanan yang bervariasi dapat berarti makanan dengan warna, bentuk, tekstur, dan rasa yang berbeda. Ketika anak-anak memperoleh pemahaman tentang makanan yang berbeda, mereka dapat mulai mengkategorikan makanan dengan cara lain, seperti berdasarkan kelompok makanan, misalnya roti, buah-buahan, daging. Ya. Jadi, ketika anak-anak itu sudah paham ya tentang makanan yang berbeda-beda, maka mereka mulai dapat mengkategorikan makanan dengan cara lain, seperti berdasarkan kelompok makanannya, berdasarkan mungkin bumbu-bumbunya, dan lain sebagainya ya. Kemudian beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk membantu mendidik anak tentang gizi, yaitu perkenalkan banyak makanan yang berbeda ya, variasi seperti yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, tunjukkan pada anak di mana makanan diproduksi. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, sajikan makanan dan snack ala keluarga. 4. Tawarkan berbagai macam makanan bergizi dan menggugah selera dalam porsi yang kecil. Lalu ajari anak untuk mengenali tanda-tanda lapar. Diskusikan bagaimana fungsi berbagai jenis makanan untuk tumbuh. Ya, mengajak anak mengenali nutrisi melalui kegiatan fun cooking atau kegiatan lainnya, dan ada hal-hal lain juga yang memang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu mendidik anak tentang gizi ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, namun ini hanya disebutkan 10 saja. Kemudian tujuan diberikannya pendidikan gizi adalah pendidikan gizi di sekolah, yaitu agar anak akan belajar makan berbagai makanan bergizi dan mulai mengenali kebutuhan fisik tubuh akan makanan ya. Jadi di sini kita mulai mengenali kebutuhan fisik kita, kebutuhan mental kita juga, dan kemudian kita tidak dan kemudian ketika kita sudah mulai mengenal kebutuhan fisik kita, tubuh kita, maka kita akan mulai mengelola atau mengontrol kapan kita akan makan, kapan kita bisa menunda makan, minum, dan lain sebagainya ya. Kemudian pembicaraan terkait dengan pendidikan gizi, kita juga bicara tentang malnutrisi ya, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa memang makanan itu paling utamanya itu datang dari keluarga ya, sehingga penting untuk dibahas terkait dengan malnutrisi atau kekurangan dan kelebihan zat gizi. Malnutrisi mengacu pada seseorang yang tidak menerima nutrisi yang tepat, yang mengganggu kesehatan secara keseluruhan, serta kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Jadi malnutrisi ini menjadi perhatian yang luar biasa ya. Kemudian ada anak yang kekurangan gizi atau undernutrition. Ada dua jenis utama kekurangan gizi, yaitu kekurangan energi protein dan kekurangan makanan. Malnutrisi energi protein memiliki dua bentuk parah. Marasmus namanya ya, kekurangan protein dan kalori, dan kwashiorkor, kekurangan protein saja. Jadi marasmus kekurangan protein dan kalori, dan kwashiorkor kekurangan protein saja. Kekurangan zat gizi mikro yang tumbuh termasuk kekurangan zat besi yodium dan vitamin A.
Kekurangan gizi meliputi pertumbuhan yang terhambat atau mungkin ada potensi untuk stunting, kemudian kurus, dan kekurangan vitamin dan mineral esensial. Ya, jadi ini penting untuk dilakukan apalagi um, memang dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan di masa pandemi seperti ini ya, sehingga kadangkala kita tidak terlalu memikirkan terkait dengan hidup sehat. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan satu sama lain ya, bahwa kekurangan ketika kita tidak makan dengan anak yang sangat-sangat aktif ya, dan mereka tidak makan tentu akan sulit sekali dihadapi gitu ya. Nah, kemudian bahkan kekurangan gizi sedang dapat memiliki efek jangka panjang pada perkembangan kognitif anak-anak. Ya, jadi kekurangan gizi sedang ya, kekurangan gizi sedang itu dapat memiliki efek jangka panjang pada perkembangan kognitif anak-anak. Lalu kelebihan gizi, apa sih yang dimaksud dengan kelebihan gizi? Overnutrition atau kelebihan gizi adalah suatu bentuk malnutrisi yang timbul dari asupan nutrisi yang berlebihan menyebabkan akumulasi lemak jenuh yang mengganggu kesehatan ya. Jadi walaupun nutrition ya ternyata tidak baik juga karena ketika kita makan atau mengonsumsi makanan dalam porsi yang banyak tentu juga tidak diperbolehkan ya atau tidak baik ya dilakukan. Kemudian obesitas berarti memilih kartu terlalu banyak lemak tubuh. Ini berbeda dengan kelebihan berat badan ya, yang berarti beratnya terlalu banyak. Kedua istilah tersebut berarti bahwa yang dianggap sehat yaitu berat badan seseorang yang tidak bisa lebih besar dibandingkan bidang dirinya. Ya, jadi dibandingkan tinggi badannya, maaf. Ya, jadi memang kekurangan nutrisi salah, kelebihan nutrisi juga salah. Sehingga kita perlu untuk memberikan memberikan guidelines atau aturan apa saja yang baik dikonsumsi oleh anak, apa saja yang perlu kita hindari dan lain sebagainya. Nah, kemudian overnutrition ini sendiri diidentifikasi ada beberapa faktor yang menyebabkan obesitas pada anak. Pertama adalah genetika ya, lalu metabolisme, bagaimana tubuh Anda mengubah makanan dan oksigen menjadi energi yang dapat digunakannya, lalu kemudian perilaku makan dan aktivitas fisik, desain dan keamanan komunitas dan lingkungan, desain durasi tidur pendek, peristiwa masa kecil yang negatif ya. Jadi kelebihan nutrisi ini banyak sekali faktor yang menyebabkan, dan jika sudah sampai pada titik di mana kita obesitas, maka sulit sekali bagi kita untuk kemudian menurunkan berat badan kita dan beraktivitas normal seperti adanya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan alergi makanan dan intoleransi makanan ya. Isu terkait ini memang mungkin tidak secara spesifik dibahas, namun sering kita temukan bahwa ada anak yang tidak toleran dengan makanan tertentu atau alergi sehingga menimbulkan gatal-gatal, kemudian merah-merah dan lain sebagainya ya. Alergi terjadi ketika protein dalam makanan memicu respons imun yang menghasilkan pelepasan antibodi, histamin, dan pertahanan lain yang menyerang benda asing. Kemungkinan gejala termasuk kulit gatal-gatal, sakit perut, muntah, diare, dan mual. Jadi banyak sekali sebenarnya keluhan orang yang ini ya, yang memiliki anak-anak kecil ya, dimana kita harus betul-betul menuliskan atau merancang makanan-makanan apa saja yang dapat dikonsumsi dan tidak memberikan alergi maupun intoleransi makanan. Nah, ini salah satunya juga yang saya sempat katakan pada minggu sebelumnya bahwa walaupun kita orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, namun perlu juga diberikan perhatian terkait apa yang mereka makan. Apakah sudah bervariasi, cukupnya tepat, dan lain sebagainya.
Lalu alergi makanan dan intoleransi makanan ya. Masih sama lanjutan yang tadi. Intoleransi makanan ditandai dengan gejala tidak menyenangkan yang terjadi setelah mengonsumsi makanan tertentu ya. Salah satu contohnya adalah intoleransi laktosa. Lactose intolerant itu artinya orang-orang tidak yang memiliki lactose intolerant, mereka tidak meminum susu ya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal lain atau kompensasi buah-buahan dan sayur lain yang bisa dia makan. Kemudian anak-anak yang menderita kondisi ini mengalami reaksi buruk terhadap laktosa dalam produk susu. Ini adalah akibat dari ketidakmampuan usus kecil untuk menghasilkan cukup enzim laktase yang diproduksi oleh usus kecil. Ya, gejala intoleransi laktosa biasanya mempengaruhi pencernaan, kemudian perut kembung, sakit, gas, mual, diare, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, ini penjelasan tadi itu lebih banyak hanya untuk menyinggung teman-teman atau memberikan brief overview terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Namun tentu selebihnya yang saya harapkan adalah teman-teman mencari tahu sendiri, kemudian mempelajari secara mandiri materi-materi yang saya sampaikan pada perkuliahan ini. Saya ingin teman-teman setelah perkuliahan ini kalian berdiskusi ya satu sama lain, mungkin 2 sampai 3 orang dalam satu kelompok. Pertanyaan pertama adalah renungkan bagaimana Anda dapat mendukung pendidikan gizi anak-anak ya. Kira-kira nih kalau kalian jadi orang tua atau mungkin jadi keluarga yang kakak atau adiknya itu sudah punya anak ya, anak bayi, kita perlu merenung bagaimana untuk mendukung pendidikan gizi anak-anak kita. Jadi jangan sampai permainan-permainan itu malah rusak atau tidak diketahui gitu sehingga membuat akhirnya tidak tidak terawasi ya makanan-makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Ya, jadi tolong direnungkan kira-kira pendidikan gizi seperti apa yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Lalu kemudian yang kedua adalah apa hal-hal yang menurut Anda harus diketahui oleh setiap orang dewasa untuk merawat anak-anak dan yang alergi dan intoleransi terhadap makanan. Jadi dua hal ini teman-teman semua bisa membaca di buku, di artikel, dan juga di Google ya. Ada banyak sekali sumber-sumber terkait hal ini. Silakan kita lanjutkan sekarang perkuliahan kita pada WhatsApp group dan teman-teman bisa mendiskusikan kembali dan memberikan pertanyaan pada WhatsApp group tersebut. Baik teman-teman semua, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat yang dapat teman-teman ambil dari penjelasan terkait kuliah pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.